Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Pak Hamid. Oke, bagaimana kabarnya Bu Febri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga hari-harinya selalu lancar ya Bu Febri ya. Amin ya Pak, sama-sama Pak. Iya, mohon maaf tadi Bu Febri kan chat saya gitu, cuman telat Iya, dibalasnya gitu. Sepertinya ada sesuatu nih yang ingin dibicarakan. Apa nih kira-kira ini Bu Febri? Kira-kira ini penting sekali ini. iya Pak, ini mau sedikit curhat sama Bapak ini Pak. Iya, boleh. Silakan. Nanti rencananya mau curhat. Oke, oke, boleh. Iya Pak. Mm-mm. Ini Pak, salah saya di kelas bersama anak-anak ini Pak. Hmm. Saya kan mempunyai anak itu ada 14 orang satu kelas Pak, dan saya ngajarnya sendiri. Terus ada salah satu kebiasaan dari anak murid saya itu dia suka ini Pak, suka mukul temannya gitu. Istilahnya dia itu cepat emosinya gitu Pak. Jadi kalau dia udah mulai marah tuh tangannya langsung main mukul teman-temannya dan itu udah yang kena tuh udah banyak itu. Jadi agak gimana gitu ya Pak. Ya, ya. Jadi itu sudah kejadiannya sudah berulang-ulang atau bagaimana sebetulnya? Udah berulang sih Pak. Dari awal sekolah nggak ada kejadian seperti itu. Cuma udah baru belakangan 1 bulan ini lah Pak, baru muncul yang seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ferry, hal yang dilakukan si anak ini sudah diapakan gitu? Apa yang sudah dilakukan gitu sama Bu Ferry gitu? Dicoba diingat Pak, maksudnya karena dia tuh memang tipe gimana ya Pak ya anaknya. Jadi pas pagi-pagi udah datang ke sekolah tuh biasanya saya memang mengingatkan gitu kan hari ini nggak main tangan ya kita berbaik berteman dengan teman ya. Dia selalu bilang iya Zah gitu. Cuma ketika ada kejadian yang membuat dia tuh misalnya berebut mainan atau tempat duduknya diambil temannya, dia langsung marah, langsung tangannya main gitu. Kadang situasi itu saya tidak nampak gitu, Pak. Jadi cepat gitu. Itu Ya, yang ya, membuat ya, ya. dia seperti itu, Pak. Jadi kira-kira dari permasalahannya Ibu Febri itu tindakan apa rasanya gitu yang menurut Bu Febri itu pengen lakukan biarnya si anak ini nggak main tangan lagi gitu. Kan sudah dilakukan nih cara ini gitu. Ya, saya udah coba caranya. Yang pertama karena memang anak-anak ini suka dengan mendengarkan cerita, membaca buku cerita, terus nonton video-video. Jadi saya juga nggak mau memberikan dia atau langsung menegur dia di hadapan teman-temannya. Kan gimana pun dia ada perasaannya. Jadi saya membacakan buku cerita gitu Pak. Membacakan buku cerita, kemudian yang secara langsung menceritakan kalau kita suka mukul teman, ini loh akibatnya. Atau nonton video juga seperti itu, Pak. Ini Terus saya lagi lakukan. apa ya? Ya, terus selain itu apa lagi kira-kira gitu Bu Febri? Karena ini memang sudah sering terjadi, gitu. Jadi saya rencananya mau bicara dengan orang tuanya, gitu Pak. Jadi adanya pemahaman yang sama atau antisipasi yang sama baik saya di sekolah dan juga di rumahnya. Terus mau tanya-tanya juga kalau di rumah dia itu seperti sikapnya seperti apa ketika ada permasalahan yang seperti ini gitu. Apakah ini memang dapatnya itu memang baru istilahnya baru perangai baru gitu Pak ataukah memang dia sudah punya kebiasaan seperti itu dahulunya karena dia sebelumnya udah pernah sekolah juga Pak, tapi nggak di sekolah saya. Jadi dia sudah pernah
sekolah juga di sekolah sebelumnya. Saya juga nggak tahu apakah ini kebiasaan waktu dia sekolah dulu atau bagaimana. Jadi saya pengen cerita-cerita dengan orang tuanya gitu, Pak. Biar kejadian seperti ini tidak kebiasaan bagi dia gitu, Pak. Jadi solusi yang Ibu Febri itu tadi itu yang akan dicoba nantinya bersama orang tua gitu. Iya. Itu dia. Itu bagus itu Bu Febri. Ya. Kira-kira Iya, Pak. kira-kira menurut Bu Febri sendiri gitu, kapan gitu perencanaan gitu akan bertemu gitu dengan orang tuanya si anak tersebut gitu. Dalam minggu ini Pak, karena memang lebih cepat, menurut saya ini kan lebih bagus diselesaikan gitu Pak. Biar tidak berkelanjutan gitu kan. Kita mengharap semua anak-anak dia nyaman, aman di sekolah sama teman-temannya dan dia pun tidak menjadikan kebiasaan gitu Pak. Dalam 1 minggu ini rencananya saya akan berbicara dengan orang tuanya. Semoga berhasil ya Bu Febri ya. Jadi tujuannya Bu Febri bertemu dengan orang tua tadi biar dapat gitu ya Bu Febri ya solusi dari permasalahannya gitu ya. Iya. Ya. Insya Allah seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan saya doakan rencananya Bu Febri ini berhasil dan mudah-mudahan si anaknya akan Ya, menjadi lebih baik lagi gitu Bu Febri. Ya, Kemudian sama-sama Pak. ya ini kira-kira nih Bu Febri kan sudah direncanakan itu. Ya Pak. Tuh. Kira-kira ada nggak gitu menurut Bu Febri misalnya gitu kan sebagai kita kan guru nih sama-sama rekan ini gitu ya kalau seandainya plan A ini gitu nggak cocok ini kita pakai ada nggak gitu plan B-nya atau solusi yang selain itu menurut Bu Febri sendiri gimana? Oh ya, saya punya solusi lain. Salah satunya Pak, saya mau ngajak kerjasama sama yang lain sekolah. Karena kan kami di sini setiap anak masuk ke sentra-sentra ya dengan guru yang berbeda. Jadi harapan saya kalau secara saya pribadi dengan orang tuanya langsung itu masih kurang atau belum optimal. Jadi saya ingin cara ini saya sampaikan ke guru yang lain. Jadi ketika dia masuk di kelas atau di sentra dengan guru yang lain, dia mendapatkan atau mengingat cara yang sama gitu Pak. Jadi kalau sudah berulang dari satu kelas ke kelas yang lain dia mendapatkan nasihat atau informasi yang sama dari guru, karena menurut saya insya Allah itu akan berubah sedikit demi sedikit gitu, Pak. Jadi saya mau melibatkan guru yang di sekolah di kelas yang lain juga gitu Pak. Pastinya itu lebih mantap juga gitu ya Bu ya kalau dilibatkan teman-teman yang lain rekan guru yang lain gitu ya. Iya. Karena tadi Bu Febri bilang karena Bu Febri bilang tadi karena di sekolah itu anak-anak diajarkan oleh seluruh guru karena dia mengajarnya dari sentra ini, sentra itu gitu ya Bu Febri ya. Benar Pak. Itu mantap sekali itu Bu Febri. Senang loh dengarnya Bu Febri ini bisa curhat-curhat ini. Ya, terima kasih Pak. Saya jadi bersemangat untuk melakukannya, dapat support juga dari Bapak. Iya. Kira-kira nih Bu Febri, menurut Bu Febri, yang prioritasnya kan ada 2 nih tadi gitu, ya kan? Ada 2 perencanaan ini, ada plan yang tadi itu mau bertemu dengan orang tua, kemudian yang kedua tadi mau melibatkan teman-teman guru gitu kan. Nah, jadi menurut Bu Febri sendiri ini yang antara yang 2 ini kira-kira mana yang menurut Bu Febri itu yang didahulukan atau diprioritaskan gitu? Saya lebih prioritasnya dengan berbicara dengan orang tuanya. Gimana pun karena kan harinya lebih banyak dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi penguatan dari orang tuaku menurut saya akan lebih cepat dia mengerti bahwa dia ingat gitu Pak. Iya. Oke Bu Febri, ini mantap sekali ini ide dari Bu Febri sendiri nih.
Dan saya rasa gitu Bu Pak. Febri bisa melakukannya gitu. Kira-kira menurut Bu Febri berapa lama nih waktu untuk melaksanakan itu perencanaan tersebut kira-kira menurut Bu Febri? Eh 3 atau 1 minggu lah Pak, paling lama Pak. Jadi untuk saya akan mulai, kalau sekarang hari Senin, Selasa saya mulai, Selasa udah rencana sudah saya Pak. Oke. Jadi itu sekitar 3 minggu ya Bu Febri ya? Iya, betul. Iya Pak. Memulainya prosesnya mungkin waktu agak 2 mingguan tuh membutuhkan waktu Pak, karena kan ini kan menjadi baik. Tentu dia nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin bisa langsung berubah gitu. Butuh ada prosesnya Benar, dulu, benar. gitu, Pak. Apalagi anak-anak Iya. ya Bu Febri ya, tergantung lingkungannya juga ya Bu Febri ya. Oke, Nah, oke, mantap nih Bu Febri. Jadi menurut Bu Febri sendiri terima kasih. gitu, komitmen Bu Febri sendiri gitu ya terhadap perencanaan dari aksi Bu Febri sendiri bagaimana gitu komitmennya? Komitmennya ya saya memang dalam situasi apapun ya saya akan berusaha melakukannya gitu Pak. Enggak setengah-setengah, hari ini iya, besok enggak. Jadi memang berusaha untuk merutinkannya gitu. Jadi agar prosesnya itu pun bisa berjalan dengan sesuai yang ingin saya rencanakan gitu Pak. Ya. Oke, Ya. baiklah Bu Febri. Ya, jadi dari perencanaan Bu Febri kan ada 2 skala prioritas tadi itu gitu kan. Nah, yang untuk yang pertama tadi kira-kira menurut Bu Febri sendiri itu siapa yang menurut Bu Febri yang membantu perencanaan komitmen Bu Febri itu? Yang pertama tadi saya juga perlu dengan rekan sejawat tentunya Pak, terus orang tua juga gitu kan. Karena kalau saya rasa kalau saya sudah satu suara dengan orang tuanya, insya Allah perubahannya akan baik, yang cepat terjadi gitu Pak. Jadi perlu bantuan orang tua dan rekan sejawat saya di sekolah gitu Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu Febri. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi menurut Bu Febri, mudah-mudahan ini solusi pertama itu terlaksana dengan baik, nggak sampai solusi yang kedua ya Bu Febri ya. Cukup Ya, solusi Pak. pertama aja Bu Febri ya. Ya, itu Iya, harapan saya. iya. Jadi menurut Bu Febri sendiri, apa sih yang bisa kita simpulkan nih dalam kegiatan kita ini pada hari ini dari pembicaraan Jadi kita? yang dapat saya simpulkan Pak untuk menangani permasalahan yang ada di kelas saya, karena ada anak saya yang kebiasaannya suka tangannya main atau meninju, jadi saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya, istilahnya curhat dengan orang tuanya, apa kebiasaannya di rumah, terus menceritakan kebiasaan dia di sekolah, mencari solusi apa yang terbaik gitu, agar kegiatan atau perbuatan yang seperti ini sama dia tidak berlarut-larut atau menjadi kebiasaan lagi gitu. Dan ketika cara ini tidak berhasil atau kurang berhasil, saya akan mencoba bekerja sama dengan sejawat saya untuk di setiap kelasnya untuk memberikan yang sama seperti saya sampaikan di kelas. Dan harapannya ya cukup dengan plan A saja itu sudah terlaksana. Dalam komitmen saya untuk dalam 2 minggu ini saya rutin mengingatkan dia, mudah-mudahan ini berhasil. Jadi sehingganya apa yang saya sampaikan atau saya rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya teman-temannya tidak ada yang tersakiti lagi atau teman-temannya berasa nyaman dan aman di dekat dia, gitu Pak. Oke. Semoga berhasil ya Bu Febri. Pokoknya saya sebagai rekan, saya sebagai rekan Bu Febri pokoknya mendukung sepenuhnya apa yang Bu Febri lakukan. Kemudian saya sebagai teman juga di sini, jika ada
problem gitu kan bagi si anak atau bagaimana, saya bisa loh tempat cerita dari Bu Febri, aman kok. Ya, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jadi Iya. saya merasa lebih Hmm, ringan gitu Pak. Dapat iya. lebih bersemangat lagi untuk melakukannya. Iya. Gitu Pak. Oke, Bu Febri, mungkin segitu dulu ya Bu Febri ya kegiatannya Ya atau Pak. bincang-bincang kita nih. Lain waktu kita bincang-bincang lagi. Semoga dengan bincang-bincang ke depannya itu sudah anak-anak yang tadi yang Bu Febri ceritakan itu menjadi anak yang lebih baik ke Ya, depannya. Amin. amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sama ya Pak ya.